Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Prisa Sompodatu kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami pemirsa bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Iya, pemirsa, harga minyak mentah berjangka atau West Texas Intermediate turun drastis hingga level minus $37,63 per barrel. Namun harga minyak tersebut adalah untuk kontrak pengiriman Mei yang waktunya akan segera habis. Pada perdagangan Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat West Texas Intermediate sempat mencapai level di bawah nol, yakni di level minus $37,63 Amerika Serikat per barel. Level ini merupakan rekor harga terendah sejak NYMEX membuka perdagangan minyak terjangka mulai tahun 1983 lalu. Meski demikian, level harga terendah itu merupakan harga untuk pengiriman Mei yang akan habis waktunya. Sementara investor saat ini mulai fokus pada harga untuk pengiriman Juni mendatang. Sejumlah kalangan menilai penurunan harga kali ini terkait penyebaran pandemi virus corona yang mengakibatkan permintaan pasar menurun. Melemahnya permintaan sebagai akibat pemberlakuan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah negara yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak termasuk untuk penerbangan. Sementara itu, organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC Plus telah berupaya menopang harga dengan adanya kesepakatan untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari pada Mei dan Juni mendatang. Kesepakatan tersebut telah dicapai pada pekan lalu pasca diadakannya perundingan. Besaran penurunan ini tercatat sebagai pemangkasan produksi terbesar yang pernah dinegosiasikan oleh OPEC Plus. Namun sejumlah kalangan menilai pemangkasan produksi tersebut belum cukup mengimbangi pelemahan permintaan akibat pandemi virus COVID-19. Sementara dari dalam negeri, harga rata-rata minyak mentah di Indonesia pada Maret 2020 telah dipotok di level $34,23 Amerika per barel atau turun 3,95% dari bulan sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dan tema kita kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai harga minyak WTI terendah di dalam sejarah. Dan untuk membahasnya sudah tersambung via Skype bersama dengan Bapak Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch, dan kita akan membahas bagaimana persoalan harga minyak dunia bisa minus. Apakah juga mempengaruhi harga BBM yang turun? Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Mamit. Selamat pagi Mbak Prisa. Iya Pak, bagaimana menanggapi kondisi harga minyak khususnya Amerika Serikat WTI yang saat ini ataupun sempat kemarin di hari Senin ya mengalami minus? Ya, saya kira ini suatu kejadian yang luar biasa ya, di mana dalam pertama kali dalam sejarah harga suatu produk sampai di angka minus bahkan, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa sejauh ini untuk demand itu ternyata masih cukup besar daripada demand ini sangat sedikit dibandingkan dengan supply. Makanya sampai kemarin itu beberapa trader bahkan memberikan diskon atau bahkan sampai akhirnya menjadi angka minus. Mengingat kemarin adalah deadline terakhir untuk kontrak bulan Mei. Jadi mau tidak mau mereka daripada harus menanggung biaya yang lebih lagi, maka WTI ini harus mereka lepas ke pasar bahkan dengan memberikan diskon sampai luar biasa sekali kemarin. Dan ini pertama kami dalam sejarah. Dan akhirnya pagi ini pun kita tahu sudah mulai kembali naik harga WTI untuk pengiriman bulan Juni yang akan datang. Meskipun saat ini sudah mengalami kenaikan begitu ya, tetapi impact-nya sebenarnya dengan kondisi bahwa ya harga minyak WTI sempat minus atau pertama kalinya di dalam sejarah, akan seperti apa? Puas, apakah ini menandakan bahwa ya kondisi industri minyak saat ini memang khususnya Amerika Serikat diambang bahaya gitu? Ya, saya kira ini memang menunjukkan bahwa minyak bukan menjadi suatu komoditas yang terlalu berharga lagi saat ini. Karena kita tahu di tengah pandemi corona saat ini hampir melanda seluruh dunia, terutama juga Amerika, dengan jumlah korban yang luar biasa. Maka secara otomatis demand ataupun konsumsi BBM di sana itu akan terus berturun. Sedangkan sampai sejauh ini Amerika Serikat terutama tidak pernah untuk mereka masih tetap berproduksi, masih tetap melakukan pengeboran, shale oil yang masih berjalan, sehingga secara otomatis kita tahu bahwa akhirnya dengan minimnya demand tetapi oversupply, ya ini yang mengakibatkan kemarin sampai akhirnya di angka minus untuk WTI tersebut. Pak Mamit, seandainya produksi ditahan gitu ya sehingga
demand dengan produksi tidak terlalu jomplang. Mengapa hal tersebut diambil oleh Amerika Serikat menurut Anda sehingga lainnya justru uh, Halo? iya Pak, bagaimana menanggapi kondisi ini? Kenapa Amerika Serikat tidak sebaiknya? Ya, suaranya putus ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih jauh. Mungkin ada gangguan teknis Pak, kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Harus dalam Market Review dan kita masih membahas mengenai harga minyak WTI yang terendah dalam sejarah pemirsa. Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah informasi grafis pergerakan harga minyak West Texas Intermediate atau WTI pemirsa sejak 2 Januari atau awal tahun sampai dengan 21 April kemarin. Dapat Anda saksikan selengkapnya televisi Anda pemirsa ya, di mana pada 2 Januari 2020 harga dari WTI masih di kisaran 61,18 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian perlahan-lahan mulai turun di 23 Januari 55,59 dolar Amerika Serikat per barrel. Selanjutnya turun di Maret pemirsa 31,13 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan juga sampai dengan 20 April, tepatnya di hari Senin kemarin, di 37,63 dolar Amerika Serikat per barrel atau pertama dalam sejarah. Dan 21 April kemarin sempat kembali menguat ke 16,6 dolar Amerika Serikat per barrel. Kita lihat dengan harga minyak mentah Indonesia atau ICP pemirsa ya. Kecenderungannya sampai dengan Desember 2019 yang tertinggi dari data saat ini adalah di 67,18 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian di Februari 56,61 dolar Amerika Serikat per barrel dan Maret di 34,23 dolar Amerika Serikat per barrel atau juga cenderung mengalami penurunan. Dan kita beralih untuk melihat negara dengan harga BBM termurah di Asia Tenggara. 27 Januari 2020 di kisaran Rp14.265 per liter. Kemudian kita lihat juga ada Malaysia. Dan selanjutnya pemirsa kita akan beralih ke harga BBM terkini Indonesia. Apakah seharusnya menurut Anda mengalami penurunan di tengah harga minyak dunia yang cenderung turun? Pertamax itu harga terbaru pemirsa adalah sekitar Rp9.000 per liter, kemudian harga sebelumnya Rp9.200. Pertamax Turbo Rp9.850 dari sebelumnya Rp9.900. Kemudian juga selengkapnya bisa Anda saksikan dari Premium, Pertalite, Dexlite dan juga Biosolar. Dan harga ini di atas pemirsa berdasarkan harga BBM non subsidi dan juga harga premium di luar Jawa, Madura, Bali, dan harga bensin dapat berubah tentunya sewaktu-waktu ya. Dan selanjutnya kita akan berbincang kembali bersama dengan Pak Mamit Setiawan, pemirsa selaku Direktur Eksekutif Energi Watch. Pak Mamit. Iya, Mbak. Iya Pak, menurut Anda dengan kondisi saat ini, apakah sudah seharusnya harga minyak mentah dunia ini diikuti oleh harga bensin di Indonesia mengalami koreksi? Ya, kita harus melihat dulu sebenarnya dasar hukum untuk penurunan harga, terutama untuk BBM subsidi. Kita tahu bahwa itu diatur dalam Permen 62 tahun 2020, di mana di situ diatur sekali kapan periode badan usaha untuk melakukan evaluasi terhadap harga bulan berjalan. Sesuai dengan Kepmen tersebut memang diatur bahwa 2 bulan sebelumnya dimulai dari tanggal 25, 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya. Dengan demikian, badan usaha bisa melakukan evaluasi untuk harga BBM umum itu pada tanggal 24 April nanti.
dan diharapkan memang hasil evaluasi tersebut bisa langsung diimplementasikan pada bulan Mei atau awal Mei, apakah nanti akan ada penurunan harga atau tidak. Cuma saya mesti sampaikan juga bahwa acuan kita ataupun baik itu ICP adalah bukan WTI, tetapi kita menggunakan acuan minyak Brent, di mana sejauh ini kan kita tahu Brent masih dalam tahapan yang positif, dalam artian harganya stabil di angka 25 sampai 30 sampai range 28, baru hari ini saja mengalami penurunan yang cukup signifikan di angka $19 per barrel. Jadi saya kira masyarakat juga mesti paham, tidak langsung ketika harga minyak mentah dunia turun, maka itu bisa secepatnya harga BBM ini bisa mengalami penurunan. Tadi ada aturan yang harus dijalankan oleh badan usaha, sehingga mereka bisa menentukan kapan sebenarnya waktu untuk BBM ini diturunkan. Artinya ini hanya bersifat sementara, pelemahan dari harga minyak, khususnya minyak Amerika Serikat WTI? Iya, saya kira ini akan sementara ya, karena kan kita tahu pada per hari ini saja sudah mulai mengalami kenaikan harga, walaupun memang diharapkan Senin nanti kita sudah untuk WTI sudah di angka 20 kembali. Pak Mamit, yang menarik adalah yang Anda sampaikan tadi, untuk harga minyak acuan global lainnya, karena kita mengacu ke Brent gitu ya, bukan WTI, masih tetap bertahan di atas level $27 Amerika Serikat per barrel. Nah, menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi perbedaan kedua harga acuan minyak mentah global ini? Ya, paling tidak jelas kalau kita melihatnya kalau WTI ini adalah acuan yang hanya dipakai untuk wilayah Amerika Utara saja, di mana kita tahu Amerika saat ini memang sudah booming shale oil, di mana produksinya cukup besar, dan setahu saya mereka masih belum memangkas produksi shale oil tersebut, sehingga tadi supply begitu besar, sedangkan demand dengan pandemi COVID-19 yang begitu besar di Amerika, akhirnya tidak berlebih dan tidak ada yang bisa menyerap. Nah, ini dampak yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan kalau untuk Brent, ini adalah satu produk yang memang digunakan di seluruh wilayah Eropa, bahkan di Asia juga sebagai acuan, sehingga mereka harganya agak lebih stabil, dan perbedaannya adalah untuk Shell ini, untuk WTI ini dia adalah light oil. Halo? Halo? Halo Pak Mamit? Iya. Untuk ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, untuk WTI ini adalah light oil, jadi secara pengolahan memang agak lebih sulit, gitu kan. Jadi minyak ringan, berbeda dengan Brent yang memang minyak berat dan pengolahannya juga lebih mudah, sehingga akhirnya memang ada perbedaan yang cukup tinggi terkait dengan harga Brent dengan WTI ini. Kedepannya Pak Mamit melihat dengan WTI yang sempat minus di Amerika, meskipun memang kita tidak mengacu ke situ, tapi kita lebih mengacu ke Brent begitu ya. Ada potensi tidak sih tren dari harga minyak global cenderung akan masih mengalami koreksi Nanti kita bahas lebih jauh di satu segmen terakhir, kita jeda terlebih dahulu Pak. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Market Review, pemirsa, dan kita masih membahas mengenai pergerakan harga minyak mentah dunia bersama dengan Bapak Mamit Setiawan selaku Direktur Eksekutif Energy Watch. Pak Mamit? Ya. Iya Pak, bagaimana Anda melihat tren dari harga minyak mentah global ke depannya? Masih ada kecenderungan mengalami penguatan atau justru akan melemah, baik itu Brent karena kita mengacu ke situ ataupun juga mungkin WTI? Saya melihatnya bahwa dengan kesepakatan OPEC Plus pada bulan ini, di mana akan berlangsung pada bulan Mei nanti, awal Mei, di mana mereka akan melakukan pemotongan sebanyak 9,7 juta barrel oil per day untuk periode dari Mei sampai dengan Juni, dan dilanjutkan dengan 7,7 juta BOPD dari Juli sampai dengan Desember yang akan datang.
saya melihatnya mungkin ada potensi ke depan harga minyak mentah dunia, baik dari Brent maupun WTI akan mengalami koreksi dengan harapan koreksi menjadi lebih bagus lagi, di mana pada saat jangka waktu tersebut ekonomi global sudah mulai tumbuh dan pandemi corona sudah mulai bisa berkurang, sehingga beberapa negara, terutama negara seperti China, terus juga India dan juga Amerika, itu mulai bergeliat kembali perekonomiannya, sehingga kebutuhan akan bahan bakar ataupun BBM ini kembali meningkat. Dan perkiraan saya ke depan sampai akhir tahun mungkin kita dengan kondisi sekarang di mana OPEC Plus akan konsisten melakukan pemotongan, itu saya perkirakan mungkin di angka 40-an, 35 sampai dengan 40 dolar per barrel nanti di akhir tahun. Ini untuk yang Brent? Ya, untuk Brent, dan mungkin kalaupun untuk WTI mungkin agak di angka Brent mungkin di angka 45, WTI mungkin kita harapkan tetap di angka 40-an lah, mungkin selisih sekitar 5 dolar, 40 sampai 45 untuk Brent dan WTI. Ya, Pak Mamit. Ya, halo. Ya. Gimana, Mbak? Halo? Iya, halo, ya. Iya, Bapak bisa dengar suara saya? Bisa, ya. Iya, berarti ada kemungkinan harga minyak Brent ataupun juga dari WTI akan kembali menguat dengan kondisi saat ini, di mana Brent kan masih di sekitar 27 dolar Amerika Serikat per barrel nih, Pak. Nah, apakah cukup bijak momentum pelemahan ini bisa dimanfaatkan mungkin dengan mengisi storage atau tangki-tangki BBM di Indonesia? Ya, saya kira itu kan sedang dilakukan oleh Pertamina ya. Mereka sekarang sudah lebih fokus untuk mengimpor minyak ataupun produk ke Indonesia dengan mengisi kilang-kilang yang mereka punya, dan juga mereka melakukan beberapa shutdown kilang mereka untuk dalam rangka upaya efisiensi. Dan ini saya kira sedang dilakukan. Cuma seberapa besarnya itu kan tergantung dari kemampuan ataupun storage milik Pertamina, dan saya kira mereka sekarang bahkan sudah mencari tanker-tanker untuk menampung sementara untuk produk-produk yang mereka beli. Oke, Pak Mamit, kalau dibandingkan harga minyak mentah ataupun harga bensin ya lebih tepatnya di Indonesia dengan negara lain, menurut Anda apakah sebenarnya masih cukup murah? Ya, kalau kita melihat, kita jangan bandingkan dengan Vietnam ataupun Malaysia, karena kan kita berbeda secara struktur geografis ya. Di mana salah satu faktor utamanya adalah kita lihat bahwa untuk transportasi, karena kita kan negara kepulauan dengan transportasinya beda dibandingkan dengan mereka. Belum lagi kita juga mesti melihat bahwa salah satu variabel dalam penentuan harga BBM adalah ada pajak, baik itu PPN sebanyak 10% maupun PBBKB sebanyak 5%, tergantung dari masing-masing daerah. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di Malaysia atau di Vietnam, apakah ada di pajaknya atau seperti apa? Jadi saya kira kita tidak bisa membandingkan secara seperti itu, tapi kita harus melihat dalam kondisi idealnya seperti apa. Sejauh ini memang dibandingkan kedua negara tersebut kita lebih mahal, tetapi kalau kita misalnya bandingkan lagi dengan Singapura, itu lebih mahal Singapura, tetapi kan itu tidak apple to apple. Kita lihat bahwa GDP-nya Singapura berapa, GDP-nya kita berapa. Jadi kan sebenarnya tidak terlalu sama sebenarnya untuk melakukan perbandingan. Baik, dengan Halo, Mbak. dengan tiga negara tersebut, Indonesia pun tidak apple to apple ya. Kalau mau membandingkan harga bensinnya, baik. Nah, jadi menurut Anda dengan kondisi saat ini tidak terlalu urgen untuk menurunkan harga BBM ya, Pak ya? Ya, karena kita tahu bahwa Pertamina sudah melaporkan bahwa ini adalah penurunan terburuk mereka, penjualan terburuk Pertamina sepanjang sejarah untuk BBM, di mana begitu sampai turun 30-40% untuk konsumsi. Dan ini jelas buat saya dengan dampak dari PSBB ini, berarti masyarakat sebenarnya tidak terlalu menggunakan bahan bakar. Nah, dengan penurunan pun saya kira ya memang tidak akan terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan, karena tadi penggunaan yang sangat rendah sekali selama PSBB ini. Tetapi kalau kita bicara tentang muatan politis, saya kira Pertamina pasti ataupun pemerintah akan berpikir ataupun akan menghitung kembali terkait dengan harga BBM untuk bulan Mei nanti. Karena tekanan untuk melakukan penurunan ini kan sangat besar sekali. Baik, gitu, Pak Mamit.
Terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Memang saat ini belum terlalu dibutuhkan untuk melakukan penurunan harga BBM ya Pak ya. Sukses selalu untuk Pak Mamit, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Baik. banyak Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Priska. Iya, itu dia pemirsa pembahasan kami mengenai pergerakan harga minyak mentah global. Apakah sangat urgent saat ini untuk Indonesia juga menurunkan harga BBM-nya. Namun seperti disampaikan oleh Pak Mamit tadi, pemirsa selaku Direktur Eksekutif Energi Watch, saat ini belum terlalu dibutuhkan karena kita mengacu pada minyak Brent yang harganya saat ini masih cukup stabil di 27 dolar Amerika Serikat per barrel, dan juga dinilai kalaupun terjadi penurunan harga BBM tidak akan terlalu berdampak untuk masyarakat di mana demand-nya saat ini tidak terlalu signifikan. Baik pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan